cucu Nabi berlaku hanya di Indonesia ya. Keren, unyil menyamar di Arab biar tidak dikenal sebagai cucu mulia. Oke teman-teman, mari kita simak videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah, teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video, yaitu baru-baru ini Bapak Rizik Syihab tertangkap kamera ya. Yang dimana Bapak Rizik Syihab ini berjalan tapi tidak ada satupun ya warga sana yang kenal beliau. Kan kalau di Indonesia ya, beliau ini adalah dikenal Habib, yaitu adalah mengaku sebagai zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di Indonesia ya, tentu beliau ini akan dicium tangannya bolak-balik. Tapi kenapa kalau di Arab beliau ini tidak ada satupun orang yang mencium tangannya bolak-balik ya teman-teman ya. Padahal beliau kan katanya ya, beliau adalah zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini saya akan bacakan ya teman-teman ya. Apa memang tidak ada yang kenal? Sambil emot ketawa ya. Cucu Nabi berlaku hanya di Indonesia ya. Keren, unyil menyamar di Arab biar tidak dikenal sebagai cucu mulia. Oke teman-teman, mari kita simak videonya ya. Jadi kalau di Arab sana itu tidak ada yang kenal beliau ya teman-teman ya. Nggak ada yang mencium tangannya bolak-balik. Tapi berbeda ya kalau beliau ini sudah pulang ke Indonesia, itu ya beliau akan dicium kan dia tangannya bolak-balik ya. Dan bahkan ya teman-teman dimintai berkah ya. Nah teman-teman, jadi ini ada juga yaitu ya Habib Umar ya teman-teman ya. Habib Umar juga ketika beliau ada di depan Ka'bah, gak ada ya orang-orang Arab sana itu ya, ataupun orang-orang yang sedang melakukan jamaah umroh ya, itu gak ada yang mencium tangannya, yaitu Bapak Habib Umar ya teman-teman ya. Nah teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Jadi banyak orang di situ ya teman-teman ya, di depan Ka'bah itu gak ada satupun orang yang mencium yaitu tangannya Bapak Umar ya teman-teman. Jadi apakah Bapak Umar itu ya berjasa untuk agama Islam ya teman-teman ya. Jadi di sini ada perbedaan ya di antara yaitu Dr. Zakir Naik. Jadi kalau Dr. Zakir Naik itu ya hampir kaum muslimin itu mengenal beliau ya. Yaitu Dr. Zakir Naik seorang pendakwah ya, seorang penceramah, seorang debat yang banyak berjasa bagi yaitu agama Islam ini. Berbeda dengan ya Bapak Umar ya, Habib Umar ini ya teman-teman ya. Habib Umar kalau di Indonesia ya mereka ini baru dikenal ya teman-teman ya. Tapi kalau di Arab Saudi ya itu gak ada yang kenal ya. Berbeda dengan Dr. Zakir Naik ya. Mau kemanapun beliau ini dikenal ya teman-teman ya. Nah oke teman-teman, jadi saya akan tampilkan yaitu videonya. Siapakah sebenarnya Habib Umar ini? Kenapa dia saat di Tanah Suci Mekah tidak ada yang peduli dengannya, padahal di Indonesia dia dielu-elukan oleh penggemarnya. Katanya dia dikenal sebagai cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dia dianggap wali kutub, pemimpinnya para wali, tapi korespon jamaah di situ kok cuek. Mungkin dia wali murid, dan kenapa seolah seperti tidak ada yang mengenal dia, bahkan dia seolah seperti orang bingung celingak-celinguk, heran kenapa gak ada yang saling tangan bolak-balik ke dia, pada cuek semua. Kalau di Indonesia sama penggemarnya sudah basah itu mungkin tangannya bolak-balik dicium penggemarnya. Kok kalah sama Dr. Zakir Naik? Bukan Habib atau keturunan Nabi. Beliau malah dijaga dan disalami oleh jemaah di Tanah Suci. Ternyata jasa Dr. Zakir Naik dalam dunia Islam tidak main-main. Beliau berakidah lurus sesuai dengan pemahaman para sahabat. Beda dengan akidah Habib Umar yang berakidah tasawuf sufi yang jauh dari tuntunan Quran dan Sunnah. Dr. Zakir Naik berjasa mendakwakan Islam ke seluruh dunia dan alhamdulillah banyak yang menjadi mualaf melalui dakwah beliau. Usut punya usut, si Pak Umar ini gelar Habibnya palsu. Tes dengan dia saat di Yordan menunjukkan bahwa ternyata dia keturunan Yahudi.
Dan mereka sekarang terbukti memang bukan keturunan Nabi. Itu masalahnya. Kalau mengaku keturunan Nabi juga nggak apa-apa. Tapi atas DNA, uji nasab pun jelas gagal. Iya gagal karena Kiai Ahmad itu nggak bisa dibantah lagi. Nah, sekarang uji DNA. Saya dengar-dengar juga Habib Umar Al-Hafidh itu dulu sama yang Raja Yordan itu ya dites DNA. Dan tidak lulus, dan terbukti memang DNA-nya itu tidak dengar saya. Dan lulus, dan tidak lulus, dan terbukti memang DNA-nya itu tidak dengar saya. Nah teman-teman, jadi itulah ya Bapak Umar ya. Kalau di Indonesia ini Masya Allah ya, pengikutnya itu sampai mencium tangan itu bolak-balik ya. Dan bahkan dinobat sebagai wali kutub ya, yaitu banyak karomahnya gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau seperti Dr. Zakir Naik itu nggak punya karomah, tidak memiliki karomah ya teman-teman ya. Jadi beliau ini ya orang biasa ya, seorang pendakwah yang dimana beliau ini mendakwahkan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan beliau ini bukan wali ya teman-teman ya, seorang pendakwah manusia biasa yang tidak memiliki karomah. Tapi beliau, jasa beliau ini ya teman-teman itu banyak, sangat banyak sekali ya. Di mana beliau ini seorang debat ya yang selalu mematahkan yaitu argumen-argumen para orang-orang non-muslim ya teman-teman. Dengan tangan beliau ini banyak yaitu dari non-muslim ini yang masuk Islam ya, atas izin Allah Subhanahu wa taala, melalui beliau ya teman-teman ya. Tentunya adalah atas izin Allah dan melalui tangan beliau. Nah, maka dari itu ya teman-teman ya, Dr. Zakir Naik ini lebih dikenal ya di dunia. Dan banyak saudara kita ya kaum muslimin ini yang mengenal yaitu Dr. Zakir Naik, yang dimana beliau Masya Allah ya teman-teman sudah banyak yang beliau Islamkan ya. Berbeda dengan yaitu Bapak Umar ya teman-teman ya, hanya mengaku sebagai zuriat Nabi SAW, lalu kemudian dengan pendawirannya yang katanya adalah karomah ya, bahkan dipanggil sebagai wali kutub, ternyata itu palsu ya teman-teman ya. Itu hanya dari kelompok mereka yang mengangkatnya. Jadi Bapak Umar ini teman-teman mengaku sebagai zuriat Nabi SAW, tapi kenyataannya ya ketika dites DNA, DNA-nya itu bukan DNA Arab, tapi adalah DNA yaitu apa? Plat G ya teman-teman ya. Jadi bukan DNA Arab, orang Ajam ya. Tapi di Indonesia ini banyak ya yang mengakui bahwa beliau ini adalah zuriat Nabi SAW, tapi itu belum terbukti secara ilmiah, yaitu secara kitab nasab, kitab sezaman, filolog, dan yaitu genetik tes DNA. Bahkan ya teman-teman ya, kalau kita lihat ya dalam video tersebut itu ya, Bapak Umar juga katanya ya di dalam video itu ada tulisan judulnya itu detik-detik Habib Umar melihat kedatangan Rasulullah SAW. Allahu Akbar ya teman-teman ya. Jadi Habib Umar ini melihat Rasulullah datang. Ya ini sama halnya ya teman-teman ya. Sama halnya mereka itu menganggap yaitu roh Rasulullah itu keluar dari kubur gentayangan ya teman-teman ya. La haula wala quwata illa billah. Enggak seperti itu konsepnya ya. Memang ya Rasulullah SAW itu hidup, tapi hidup di alam yang berbeda. Gak mungkin roh Rasulullah SAW itu keluar ya teman-teman ya, menemui Habib Fulan, lalu kemudian Kiai Fulan ya, lalu kemudian Ustadz Fulan. Gak ada roh Nabi itu, keluar menemui si Fulan, gak ada. Itu adalah bohong ya, dusta. Bahkan ulama ya, ulama Madinah ya, itu mengingkari hal tersebut ya. Gak ada seperti itu. Itu adalah keyakinan orang-orang sufi ekstrim ya teman-teman ya, yang dimana mereka itu ya meyakini bahwasanya bisa melihat Nabi secara yaqadhah ya, yaitu sadar gitu. Tapi kalau ahlu sunnah ya melihat Rasulullah SAW ketika mimpi ya itu pasti itu Rasulullah, tapi harus dicocokkan ya teman-teman ya, harus dicocokkan benar nggak gitu ya ciri-ciri Rasulullah ya yang ada di kitab Syama'il Muhammadiyah itu teman-teman ya, yaitu jenggotnya panjang. Apakah Rasulullah rambutnya putih semua? Tidak ya teman-teman. Jadi sudah disebutkan. Jadi tinggal sebutkan ciri-cirinya. Kalau yang disebutkan ciri-cirinya sama dengan tersebut, maka itu Rasulullah. Tapi kalau ciri-cirinya tidak sama seperti yang disebutkan itu, maka itu bukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang saya sampaikan ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.